Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Adik Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan membahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi banyak yang minta dibahas untuk Chainlink sama Avalanche ya atau Avax. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah sempat request. Kita akan bahas tentu saja dua koin ini dan kemarin kita juga sempat bikin live Zoom. Mungkin teman-teman yang ketinggalan bisa mampir ke profil channel ini ya, pilih yang di section live, itu kita sudah sempat bahas beberapa koin kemarin. Sekarang kita akan coba untuk update kembali koin-koin yang mungkin belum sempat kita update di live Zoom kemarin. Teman-teman, kita akan membahas Avalanche terlebih dahulu atau Avax. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp327.000. Secara pergerakan, Avax mengalami penurunan secara pergerakan harga, namun volume perdagangannya cenderung meningkat. Volume perdagangan Avax masih lumayan tinggi, di kisaran 3,11 triliun rupiah. Ini terbilang sangat-sangat besar untuk sebuah koin dengan market cap yang juga terbilang besar ya. Teman-teman, ada di kisaran 136 triliun rupiah. 136 triliun rupiah itu gede banget. Dan kalau kita lihat juga dari performance belakangan ini, Avalanche dalam 7 hari terakhir itu mengalami proses koreksi yang cukup konsisten. Padahal kalau kita lihat dari rekor pergerakan dari Bitcoin dalam 7 hari terakhir itu cenderung sideways. Ya nggak down lah, tapi dia sideways. Dan ada beberapa faktor seperti yang kita perlu untuk update terkait dengan Avalanche. Pertama, kita akan mulai dulu dari token unlock ya. Avalanche itu akan ada proses unlock untuk beberapa strategik mereka yang akan dilakukan di tanggal 17 Mei nanti atau sekitar 11 hari per video ini dibuat. Unlocknya tidak terlalu besar, hanya di 0,40% saja, dan unlock berikutnya baru akan ada di tahun 2025. Jadi ini gapnya cukup jauh. Ekspektasinya adalah setelah proses unlock berakhir, Avalanche bisa bergerak lebih stabil lagi sampai setahun ke depan. Ini sebuah harapan yang kita tentu saja nantikan, semoga bisa terrealisasi dan didukung oleh kondisi market yang lumayan kondusif. Nah, kalau kita lihat secara performance di bulan April ini lumayan ya, Avalanche sempat naik 11% setelah dari bulan Desember 2024 sampai dengan Maret 2025, harga dari Avax ini terus mengalami proses koreksi yang bisa dibilang lumayan dalam gitu. Bulan Mei ini di pembukaan justru kita masih koreksi kembali. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus bukan bulan yang mudah untuk Avalanche. Ya, kalau kita lihat dari rekor secara monthly return setiap tahunnya, bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus itu cenderung merah buat Avax atau Avalanche. Baru akan mulai mengindikasikan tren yang bagus di bulan September, Oktober, dan baru mencapai puncaknya di bulan November. Gimana untuk bulan-bulan ke depan? Tentu saja ini bisa menjadi sebuah bulan yang berat buat teman-teman. Nah, kalau kita bicara secara narasi, ya, FunX dan juga Grayscale itu kompak, ada support pengembangan dari produk ETF, ya, Avax gitu. Dan selain itu juga Avalanche juga masuk ke dalam project blockchain yang mensupport untuk beberapa transaksi stablecoin kayak USDC, USDT, dan juga Australian dollar, teman-teman. Dan ini tentu saja bisa menjadi salah satu peluang untuk Avalanche diadopsi oleh lebih besar institusi besar. Seperti itu. Kemudian Avalanche juga belakangan ini cukup aktif di dalam acara Avalanche Summit untuk para gamer. Ya, jadi pengembangan dari project layer 1 ini sekarang lagi menyasar para gamers yang memang suka untuk memanfaatkan blockchain sebagai media mereka ya dalam hal mengembangkan kreativitas. Jadi ini sebuah berita yang juga cenderung bagus. Yang lain adalah berita dari Avalanche yang mengumumkan kerjasama dengan ekosistem bernama Hexagate untuk memperoleh akses atas penawaran keamanan di Web3 yang lebih baik. Tentu saja ini adalah peningkatan jaringan dari Avalanche. Kemudian dari beberapa berita yang lain, mereka juga ada banyak kegiatan dari komunitinya ya.
kerap kali berkumpul dan membahas terkait dengan adopsi yang lebih luas untuk project Avalanche. Avax juga masuk ke dalam rekomendasi dari Band Crypto sebagai salah satu dari 3 altcoin yang menarik buat dipantau. Ini didukung oleh lonjakan arus masuk para holder. Dilihat dari data Into Blockchain yang katanya meningkat sampai 380%. Kemudian Gracil Avax Trust mencari pencatatan di Nasdaq dalam pengajuan baru di SEC. Jadi produk ETF-nya si Avax ini sekarang sedang ditangani. Ya, sedang menunggu persetujuan dari SEC kapankah ini bakalan bisa mendapatkan approval, akan bisa menjadi sebuah narasi yang bagus. Sementara untuk market Uni Eropa melalui ETP-nya ini sudah bisa untuk mulai diperdagangkan di market Eropa gitu. Kalau kita lihat juga dari berita yang lain, Avalanche ini sempat melakukan upgrade yang bernama Avalanche Octane, Optimizing C-Chain Fee and Gas Target. Jadi ini update-nya di bulan di bulan Maret tanggal 24 2025 kemarin. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kecepatan. Ini ada logo F1 ya, mobil F1 yang melambangkan kecepatan dari Avalanche diperbaiki dan efisiensi terkait dengan gas fee. Terus juga Avalanche ada kerjasama dengan Zeta Chains untuk transaksi cross chains yang lebih baik di apps-nya Zeta. Gitu. Beberapa narasi tersebut kalau kita perhatikan untuk movement dari Avalanche nampaknya tidak terlalu mempengaruhi. Karena kalau kita lihat dari pergerakan ya, Avalanche ini turun sejak bulan Desember dan sejauh ini sempat koreksi sampai kisaran $15. Dan sekarang baru ada sedikit rebound. Dan rebound ini tentu saja kita perlu maknai sebagai upaya untuk pemulihan harga dari Avalanche. Avalanche sudah tidak turun lagi di bawah area $14. So far sih so fine. Menurut saya ada pergerakan yang cukup menarik. Saat ini Avalanche sedang menuju area support kisaran $18 yang akan kemungkinan menjadi level yang cukup penting untuk next movement. Harapannya sih Avalanche masih bisa rebound balik sampai ke kisaran area 22 sampai $23. Secara jangka pendek aku melihat pergerakan dari Avalanche ini udah mulai ketahan dari penurunan. Gitu. Dilihat dari volume smart money di time frame daily masih kosong. Volume perdagangannya masih cenderung oke. Sejauh ini sih Avalanche masih tetap bertahan diperdagangkan di banyak exchange, jadi belum ada upaya buat delisting. Yang semestinya sih secara volume ini masih bakalan cenderung bagus dan bisa menjadi salah satu altcoin yang boleh teman-teman pantau. Nah, dilihat dari time frame 4 jam, pergerakan dari Avalanche belum terlalu bergairah, guys. Dia masih berpotensi untuk koreksi, jadi kalau teman-teman ada yang pengen buat masuk, jangan terburu-buru, bisa perhatikan level $18 sebagai level yang cukup menarik buat teman-teman pantau. Dari smart money di time frame 4 jam ini turun secara konsisten. Mengindikasikan memang ada kayak smart money yang cukup menahan diri. Kenapa? Kemungkinan sih narasi yang paling dekat adalah The Fed yang mau menentukan terkait dengan suku bunga di tanggal 8 nanti. Gitu. Jadi market ibaratnya masih wait and see untuk sementara ini. Untuk Avalanche seperti itu, secara teknikal masih berpeluang koreksi karena belum ada indikasi pembalikan arah. Next, mungkin kita akan membahas Chainlink ya. Hari ini Chainlink diperdagangkan di kisaran level Rp231.000. Secara movement turun 0,7%. Dalam 7 hari terakhir, Chainlink koreksi mendekati 6% ya. Jadi sementara ini sih secara movement masih cenderung oke, masih cenderung baik. Nah, lalu ada narasi apa aja buat Chainlink? Chainlink baru aja update, mereka punya ekosistem. Saat ini Chainlink terintegrasi dengan banyak jaringan di apps dan juga blockchain. Ada Astral Chain, Auk AI, Elixir, Camino Finance, CapDAO, Meta Layer 2, Mint Blockchain, Plum Network, kemudian Sequoia Official, Sherpa Trade, dan Taiko XYZ. Ini yang terintegrasi dan bekerja sama dengan blockchain layer 1 dari Chainlink. Terus juga dari berita yang lain, mereka ada kolaborasi dengan Levi dan juga Jumper. Tujuannya untuk mengintegrasikan CCIP, sebuah language ya, dari jaringan Chainlink, dan juga dia sekarang mendukung untuk layanan cross chains di beberapa jaringan blockchains. Termasuk kedepannya ini berencana untuk launching
Link dan juga SIBA di CCIT di Jumper Exchange gitu. Jadi tujuannya supaya dia bisa lebih banyak diperdagangkan untuk koin dari Link. Terus Link juga terintegrasi dengan layanan cross-chain miliknya Hedera. Ya, tujuannya untuk apa? Sekali lagi, Chainlink adalah layer 1 yang sejauh ini masih survive dari bear market. Dan ya, mereka butuh kayak menggandeng tangan dengan banyak jaringan blockchain supaya mereka bisa tetap solid dan survive dalam kondisi seperti sekarang ini. Gitu. Integrasi antar blockchain itu sangat-sangat bagus ya untuk perkembangan dan juga adopsi yang lebih luas. Nah, kalau kita lihat secara performance, Chainlink ini bisa dibilang punya performance yang ya di bulan Mei beberapa kali memang merah, tapi beberapa kali juga positif sampai 40%, sampai 112%. Jadi harapannya sih di momen kali ini masih cenderung positif. Chainlink baru akan mulai masuk ke posisi yang cukup berbahaya yaitu di bulan Juni. Sementara di bulan Juli mereka punya performance yang bagus, Agustus juga masih bagus, September, Oktober sampai November juga masih tergolong positif. Gitu. Hati-hati aja mungkin di bulan Juni ini ada sedikit turbulensi pada tokennya. Untuk unlock token gimana? Sejauh ini maksimum supply dari Chainlink itu ada di kisaran 1 miliar, sementara yang beredar baru 657 juta koin Link saja. Beberapa exchange baru menyediakan untuk layanan staking, tapi dengan return yang tidak terlalu besar. Jadi harusnya sih secara inflasi nggak akan gede. Bayangin di Binance saja APY-nya cuma 0,04%. Kecil banget, teman-teman. Itu, jadi inflasi diharapkan untuk Chainlink masih cenderung aman. Lalu gimana untuk price action atau pergerakan harga? Sementara ini sih pergerakan harga dari Chainlink bisa dibilang masih dalam tahap ya koreksi. Secara movement dia sempat rebound setelah kemarin sempat drop sampai $10 dan sempat naik ke $15 namun akhirnya harus koreksi kembali. Nah, kalau dari saya sendiri melihat pergerakan dari Chainlink ini masih uptrend. Ya, sejauh ini dia masih uptrend, tapi di momen kali ini smart money-nya udah mulai menurun. Impact-nya apa? Impact-nya adalah secara movement dia belum bisa naik agak tinggi, teman-teman. Kemungkinan masih butuh waktu konsolidasi untuk melakukan akumulasi. Area support terdekat buat Chainlink adalah di kisaran $12 dan level resistance-nya ada di $17,3. Secara volume sih oke, tapi ya itulah smart money-nya masih belum terlalu bagus. Untuk next target mungkin Chainlink kalau dia mungkin koreksi, perhatikan aja area kisaran $13 ya. Gitu. Selama dia belum breakdown dari level tersebut, masih akan aman dan masih punya potensi untuk naik ke kisaran 17. Tapi kalau dia breakdown dari level $13, bisa jadi $9 akan menjadi target berikutnya buat Chainlink. Jadi gitu aja paling buat update antara Avax dan Chainlink. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram juga. Buat kalian yang punya Telegram bisa langsung join. Ya linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu. Jadi buat yang requestannya belum dibahas, sabar aja. Kita akan update kembali koin-koin yang udah teman-teman request ya. Tapi perlu waktu teman-teman. Oke gitu aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.